Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan selamat pagi juga buat umat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang beribadah online. Ya, jadi Bapak Ibu yang di rumah bukan sedang menonton online. Ya, sedang beribadah. Nah, banyak umat Tuhan dalam masa pandemi ini, mereka imannya nggak bertumbuh, padahal mereka ikuti live streaming karena mereka menonton online. Makanya mereka nggak diberkati Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, pastikan Bapak Ibu sedang beribadah online. Jadi Bapak Ibu pasti diberkati seperti kita semua yang ada pagi hari ini. Yang setuju, yang sepakat, berikan kemuliaan buat Tuhan. Iya, Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi ini, Natal memberikan kepastian bagi hidup kita. Ya, ini tema Natal, tema khotbah pagi hari ini. Natal memberikan kepastian bagi hidup kita. Kalau bicara Natal, Bapak Ibu, itu bicara tentang kelahiran Yesus. Setuju Bapak Ibu? Jadi adanya Natal karena Yesus lahir ke dunia. Jadi kalau Yesus tidak lahir di dunia, berarti Natal tidak ada. Nah, kelahiran Yesus ke dunia ini memberikan sebuah kepastian. Katakan bersama saya, kepastian. Karena di dunia ini tidak ada kepastian. Bapak Ibu setuju? Sekalipun ada kepastian, itu pasti belum pasti. Jadi pastikan Bapak Ibu pagi ini yang ada di gereja dan yang di rumah semuanya pasti diberkati. Oke. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah waktu Yesaya menulis kitabnya Yesus sudah lahir? Belum. Jelas Bapak Ibu, ini sebuah kepastian yang pasti. Belum lahir, tapi sudah dikatakan telah lahir. Ini benar-benar dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Yesaya menulis kitabnya itu kondisi keadaannya pada zaman sebelum Masehi. Sedangkan Yesus lahir adalah zaman abad Masehi. Jadi ketika Yesus lahir ke muka bumi, itulah awal dari tahun Masehi. Jadi sebuah proses yang sangat panjang, perbedaan waktu yang sangat panjang. Tapi Yesaya dengan berani berkata, telah lahir seorang anak. Ini kepastiannya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Yang pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Pagi ini Bapak Ibu ada 4 kepastian kehidupan Yesus bagi kita. Ini yang kita perlu pelajari. Bagaimana lewat Natal
kita benar-benar menyadari bahwa kepastian Yesus bagi hidup kita itu ada 4 hal. Nah, kita melihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus sebagai penasehat ajaib. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Katakan amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang setuju Yesus lahir tanggal 25 Desember? Yang setuju? Oke. Yang tidak setuju? Oke. Yang bingung? Oke, Tuhan ampuni. Siapa pagi ini yang tahu kapan Yesus lahir? Kapan Bapak Ibu lahirnya Yesus? Yuk kita ulang baca ayat ini. Ya, oke semua. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan Yesus lahir? Hari ini? Setuju? Yang setuju sepakat tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa ayat ini bunyi hari ini? Padahal kita tahu Bapak Ibu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Kenapa Lukas menulis hari ini telah lahir bagimu? Bapak Ibu yang kita perlu sadari, kelahiran Kristus itu bukan setahun sekali. Setuju? Kelahiran Kristus itu harus setiap hari. Kenapa saudara? Karena kita tahu Yesus adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, semestinya, sesungguhnya kita merayakan Natal itu bukan setahun sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau tahun ini gereja kita di tempat ini, GUP Madiun, merayakan Natal, ibadah Natal tanggal 25 Desember, begitu Om ya, dengan daring atau virtual, Bapak Ibu nggak perlu harus kecil hati. Tetap bersyukur. Setuju Bapak Ibu? Amin. Tetap bersyukur karena apa? Kita masih bisa merayakan perayaan Natal atau ibadah Natal. Kita pasti diberkati. Nah, jadi Bapak Ibu ini penting buat kita. Bagaimana kita memahami Natal itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukan setahun sekali Natalnya. Jadi harus setiap hari. Kenapa? Yesus adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Nah, poin yang pertama bicara kepastian Yesus bagi hidup kita sebagai penasehat yang ajaib. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu Yesus memberikan nasihat kepada hidup kita? Kalau hati kita, pikiran kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Halo? Nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Bagaimana Yesus memberikan nasihat kepada kita? Kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh firman. Bapak Ibu tahu, di dalam dunia ini banyak penasehat loh Bapak Ibu. Setuju? Tapi penasehat bukan yang ajaib. Penasehat yang terbatas. Punya masalah, punya persoalan, jangan datang ke orang pintar. Setuju? Apalagi datang kepada orang bodoh. Makin bodoh Bapak Ibu. Punya persoalan, masalah, datang kepada Yesus. Ini sebuah kepastian. Katakan amin.
Ini jawaban yang pasti bagi kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, goncangan yang kita hadapi itu nggak mudah. Contoh, Bapak Ibu, tahun 1998 Indonesia mengalami krisis goncangan ekonomi yang cukup serius. Dari dolar 2.300 menjadi berapa Bapak Ibu? Menjadi 16.000. Bayangin Bapak Ibu. Dari 2.300 melonjak menjadi 16.000. Sejarah mencatat belum pernah terjadi sebuah perubahan dolar yang begitu tajam. Goncangan itu hanya untuk karangan atas Bapak Ibu. Tapi yang menengah, yang bawah tidak terasa Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu tahu pandemi COVID-19, goncangan ini benar-benar Bapak Ibu dari mulai kalangan atas, menengah sampai ke bawah. Benar-benar goncang Bapak Ibu. Dan saya meyakini begini Bapak Ibu, bahwa COVID-19 bukan dari Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Tapi COVID-19 Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan COVID-19 tidak mungkin sampai ke Indonesia. Yang setuju, yang sepakat, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Supaya Bapak Ibu terjadi, supaya firman Allah dalam Ibrani digenapi, Tuhan akan menggoncangkan semuanya, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Siapa yang tidak tergoncangkan? Saya dan saudara yang hidup dalam firman. Setuju? Amin. Nah, jadi penting Bapak Ibu bagaimana hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari harus dikuasai firman. Katakan 2, 3. Hati kita, pikiran kita, hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan setiap hari. Amin. Itu adalah cara Yesus sebagai penasehat yang ajaib, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, memberikan arahan buat hidup kita di masa pandemi ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak suka baca firman, yang tidak cinta firman, pagi ini Bapak Ibu yang ada di gereja, yang ada di rumah, ambil komitmen, ambil keputusan untuk cinta firman, baca firman, merenungkan firman, hidup dalam firman, praktik dalam firman. Amin. Supaya Bapak Ibu, supaya benar-benar Yesus sebagai penasehat ajaib bisa menuntun, membimbing kita di masa-masa pandemi ini. Kita perlu nasihat dari Yesus supaya Bapak Ibu kita terus mengalami janji Tuhan, terus naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ini poin yang pertama, kepastian Yesus bagi hidup kita. Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Yang kedua kita melihat Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-29. Yang pertama apa? Penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Ini sesuatu yang enggak masuk akal Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Bapak Ibu, mereka menyeberang sama-sama di Laut Merah. Sementara orang Israel berjalan di tengah Laut Merah seperti di tanah kering. Dan mereka nyampe di seberang. Sementara orang Mesir berjalan di tempat yang sama. Mereka bukan berjalan di tanah kering seperti Israel berjalan, tapi mereka tenggelam Bapak Ibu. Ya, lihat ayat berikutnya.
Keluaran 14 ayat 22. Saya mau meyakinkan bahwa kita punya Allah, Allah yang perkasa. Amin. Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi satu-satunya andalan bagi hidup kita di masa pandemi ini, di dalam kehidupan kita. Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut, di tengah-tengah laut, di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air sebagai apa? Sebagai tembok bagi mereka. Ini benar-benar Bapak Ibu, hal yang sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, di tengah masa pandemi Tuhan buat sebuah perbedaan. Setuju Bapak Ibu? Dan perbedaan ini harus kita alami. Artinya Bapak Ibu, kita punya Yesus, punya Tuhan Allah yang perkasa, yang menjadi andalan kita satu-satunya. Bapak Ibu, apapun persoalan kita, masalah kita, tantangan kita hari-hari, jangan pernah menyerah. Halo? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur. Bapak bisa bayangkan ketika Israel mereka mau menyeberang laut itu, di belakang tentara Firaun, tentara Mesir sudah mendekat. Sementara mereka mau menyeberang, itu laut merah, laut kosong, laut teberau. Kalau mereka menyeberang pasti mati. Tapi lihat, Allah yang dapat diandalkan. Halo? Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Mereka berjalan di tengah laut tapi di tempat yang kering. Sehingga apa? Mereka menyeberang ke sana Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya perlu sampaikan. Kalau sampai pagi hari ini kita masih pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, bukan berarti Tuhan kita tidak berkuasa. Setuju? Amin. Bukan berarti doa kita tidak dijawab Tuhan. Kita pakai masker, ya kan, sering cuci tangan, jaga jarak, itu adalah bagian tanggung jawab kita. Katakan amin. Sebab Bapak Ibu tahu, ada dua hal yang perlu kita bangun. Iman dan imun. Nah, iman adalah kesehatan rohani kita. Imun adalah kesehatan jasmani. Ada bagian kita, tanggung jawab kita yang perlu kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita konyol. Setuju? Jangan sampai kita teledor, kita bilang, Tuhan kita kan ada, dahsyat, Allah perkasa. Covid nggak ada, itu konyol Bapak Ibu. Ya, itu tidak bijaksana. Makanya Bapak Ibu, ketika saya mau ke Madiun, diperintahkan harus diswab. Saya diswab Bapak Ibu. Dan kalau hasilnya positif, saya tidak sampai ke Madiun. Halo? Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang kau kehendaki, saya harus ke Madiun, jadi berkat buat Madiun, buat mujizat. Tapi ingat Bapak Ibu, bagian saya benar-benar menjaga protokol kesehatan. Boleh dikatakan Bapak Ibu, saya hampir jarang keluar. Kenapa Bapak Ibu? Bukan takut, bukannya parno. Itu bagian kita yang kita perlu mawas diri. Bapak Ibu setuju? Jelas saya sampaikan? Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita keliru, kita bicara tentang Allah perkasa, tapi kita hidupnya sembrono, hidupnya mencobai, hidupnya ngaur. Itu salah Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, kita perlu yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang dapat diandalkan. Jadi apapun persoalan kita, masalah kita hari-hari ini, yakin Yesus Kristus jawaban bagi kita. Amin. Yang pertama, kepastian Yesus bagi hidup kita. Dia adalah penasehat yang ajaib. Lewat apa?
firman Tuhan. Firman Allah kita baca, renungkan setiap hari. Yang kedua, dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapak Ibu kita lihat. Lukas 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia, si bungsu, dan pergi kepada ayahnya, kepada bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Si bungsu masih jauh, ayahnya, bapaknya telah melihatnya. Artinya Bapak Ibu, si bapak ini benar-benar dia menanti-nantikan anaknya itu kembali. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Bapaknya ini tidak pernah tahu kapan si bungsu pulang. Kapan anak yang hilang ini kembali, ayahnya nggak pernah tahu. Tapi ketika anaknya pulang dari jauh, bapaknya sudah melihat itu anaknya. Yang ketiga Bapak Ibu, kepastian Yesus bagi hidup kita. Dia adalah Bapa yang kekal. Katakan bersama saya, Bapa yang kekal. Dia Bapa yang baik bagi. Halo? Dia Bapa yang mencintai kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang memberikan cinta kasih-Nya tanpa syarat. Lewat Natal Bapak Ibu. Mari kita meresponi kasih Bapa. Setuju? Jangan sampai Bapak Ibu kita sia-siakan kasih-Nya. Bagaimana kita melihat anak yang si bungsu ini Bapak Ibu? Dia menyia-nyiakan anugerah Bapa. Dia sudah minta warisan kepada bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia foya-foya. Dia sia-siakan anugerahnya. Anugerah bapaknya. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesusahan, dia nggak punya uang. Ketika dia lapar, dia mau makan ampas babi daripada majikannya, ditegur, tidak boleh. Nanti babiku mati. Dia ingat Bapak Ibu, begitu banyak orang suruhan upahan bapaknya. Hidup enak, makan enak, tapi dia makan ampas babi pun dimarahin. Itulah membuat dia bangkit dan dia pulang. Dia kembali menerima kasih Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang ada di gereja, baik Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang beribadah online. Mari Bapak Ibu lihat Natal. Kita menerima kepastian dari Yesus, dia Bapa yang kekal. Amin. Jangan sia-siakan kasih-Nya, anugerah-Nya. Mari kita meresponi Natal, cinta kasih-Nya. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bayangin Bapak Ibu, seorang Bapa yang besar, yang luar biasa, sampai rela mengizinkan anaknya yang tunggal, anak yang dicintai lahir di mana Bapak Ibu? Di tempat yang hina dina. Di sini ada Bapak Ibu yang lahir di kandang domba, angkat tangan. Halo. Saya percaya Bapak Ibu, sesusahnya kita, semiskinnya kita, kita masih lahir di tempat yang terhormat. Setuju Bapak Ibu? Tapi lihat Bapa di surga, begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Dia menerima kita padanya, dia mengizinkan anaknya yang dicintainya lahir di tempat yang hina dina, lahir di tempat yang tidak semestinya. Itulah bukti Bapak Ibu, dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang sangat mencintai saya dan saudara. Bagaimana kita punya respon? Apakah kita menyia-nyiakan anugerahnya, kasihnya, cintanya? Jangan menjadi seperti anak yang bungsu, anak yang hilang ini, menyia-nyiakan. Inilah Bapak Ibu kebanyakan kita manusia,
Ketika kita menderita, sengsara, susah, baru kita ingat Tuhan. Ini saya mau katakan sebuah kebodohan. Mari Bapak Ibu, lewat Natal Bapak Ibu, kita milih kepastian. Yang pertama, dia adalah penasihat yang ajaib. Amin. Allah yang perkasa. Yang ketiga apa? Bapa yang kekal. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, Kitab Roma pasal 15 ayat 33. Roma 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, katakan amin, menyertai kamu sekalian. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kepastian Yesus bagi hidup kita. Dia adalah Raja Damai. Bapak Ibu, damai itu diperlukan, dibutuhkan oleh setiap manusia. Bapak Ibu setuju? Apa artinya Bapak Ibu kita kaya, kita sukses, kita berhasil, punya uang yang banyak, mobil yang mahal, rumah yang mewah, tapi tidak hidup dalam damai sejahtera? Ada yang mau? Saya doakan langsung nih Bapak Ibu. Semua nggak ada artinya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kita sebagai manusia kita butuh yang namanya hidup damai, hidup sejahtera. Yesus adalah Raja Damai. Kita perlu sadari Bapak Ibu, damai itu tidak bisa dibeli dengan uang. Halo? Damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Ini adalah kepastian yang keempat Yesus bagi hidup kita. Yang pertama, dia penasehat yang ajaib. Yang kedua, dia Allah yang perkasa. Yang ketiga, dia Bapa yang kekal. Yang keempat, dia Raja Damai. Bapak Ibu, di tengah masa pandemi, mari alami damai di tengah badai. Amin. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi bagi kita percaya, itu semua pasti dan mungkin. Katakan pasti. Lebih keras, katakan pasti. Kita pasti mengalami. Karena apa? Yesus Raja Damai. Dia bukan hanya Raja Damai, dia katakan apa? Sumber damai sejahtera. Sudah damai ditambah dengan sejahtera. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita mau meresponi Natal bulan Desember ini dengan sebuah kepastian. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Hanya Yesus adalah kepastian bagi kita. Yesus lahir ke dunia karena dia tahu di dunia tidak ada yang pasti. Makanya Yesus lahir ke dunia. Dia memberikan kepastian bagi dunia. Dia memberi kepastian buat saya dan saudara. Lewat 4 hal. Yang pertama, dia adalah penasehat yang ajaib. Ingat Bapak Ibu, punya masalah, punya persoalan, izinkan firman Tuhan menuntun, membimbing kita. Setuju? Makanya kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman, praktik firman, hidup dalam firman. Yang kedua, dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang dapat diandalkan, yang dapat dibanggakan dalam ini. Apapun persoalan kita masalah, ada mujizat, Tuhan nyatakan. Yang ketiga, dia adalah Bapa yang kekal. Bagaimana dia mencintai kita, bagaimana dia mengasihi kita. Bapak Ibu, tanpa kelahiran dan kematian Yesus dan kebangkitan, hidup kita sia-sia. Setuju Bapak Ibu? Hidup kita nggak ada artinya. Kita ada sampai pagi hari ini. Tubuh kita kuat dan sehat, itu semata-mata kebaikan kasih Bapa di surga. Tapi ingat, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Jangan mencobai
Ya, iman dan imun perlu dibangun. Berjalan seimbang. Saya percaya kita menikmati damai sejahtera, sukacita di masa pandemi ini. Yang terakhir, yang keempat, dia Raja Damai. Dia sumber Raja Damai. Dia sumber Raja Damai sejahtera. Dilimpahkan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari pagi ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Datang dengan penuh percaya. Tuhan, ini hidupku. Aku mau Tuhan pagi ini mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Setuju Bapak Ibu? Mari saya unduk Bapak Ibu, pelayan-pelayan boleh ke depan. Umat Tuhan, kita boleh berdiri bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita mengatakan, hidupku menggenapi firman-Nya. Refnya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi. Yuk, mari Bapak Ibu pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu. Inilah doa kita. Inilah kerinduan kita. Bagaimana hari-hari ini hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami janji Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lihat keyboard dengan lembut. Pejamkan matamu. Arahkan hatimu ke Bapa di surga. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi ini bukan sekedar kita dengar, kita tahu, tapi biarlah firman Tuhan ini benar-benar terjadi dalam hidup kita di masa-masa pandemi ini. Yesus lahir ke dunia itu sebagai bukti. Dia menjadi kepastian bagi kita semua. Karena dia tahu pasti di dunia ini tidak ada yang pasti. Dan pagi ini Bapak Ibu, dia memberikan 4 kepastian yang pasti bagi saya dan saudara. Mari alami kepastian ini. Yang pertama, dia adalah penasehat yang ajaib bagi kita. Punya persoalan, punya masalah, datang kepada Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Izinkan firman Tuhan kau baca. Izinkan firman Tuhan kau renungkan. Izinkan firman hidup dalam hidup kita. Kita hidup dalam firman, praktek firman. Saya percaya Bapak Ibu ada jalan keluar. Kenapa dia penasehat yang ajaib? Yang kedua, dia Allah yang perkasa. Tuhan yang satu-satunya dapat diandalkan. Yang menjadi kebanggaan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, jangan pernah cemas dengan badai kehidupan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Andalkan Yesus sebagai Allah yang perkasa. Yang ketiga, dia Bapa yang kekal. Responi kasih Bapa. Dia lahir buat saya dan saudara di tempat yang hina dina. Itu bukti dia sangat mengasihi kita semua umat manusia. Jangan ada pagi ini yang kau berkata, hidupku sepertinya gak berharga, hidupku sepertinya gak berguna. Itu salah saudara.
Dia lahir buat saya dan saudara. Dia berikan cinta kasihnya. Sekalipun dia lahir di tempat yang tidak terhormat, dia mau lahir, dia membuktikan kasihnya kepada saya dan saudara. Mari responi kasih Bapa yang luar biasa dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, dia Raja Damai. Damai tidak bisa dibeli dengan uang. Damai kita beroleh dengan cuma-cuma ketika kita datang percaya kepada Yesus sebagai sumber damai sejahtera buat kita. Hanya masalahnya kita mau percaya atau tidak. Dan pagi ini Bapak Ibu saya mau berdoa. Pasti umat yang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan lewat Natal, lewat kelahiranmu mengalami 4 kepastian dalam hidup ini. Di mana engkau berdiri, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Buat Bapak Ibu saudara umat Tuhan yang di rumah, datang kepada Tuhan, angkat tangan kananmu. Bapa di surga, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Inilah doa kami, inilah komitmen kami, inilah kerinduan kami. Kami mau mengalami 4 kepastian ini dalam hidup kami. Yesus sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Boleh terjadi, terima dan alami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan. Baik saudara yang di rumah, terima urapan Tuhan. Dalam nama Yesus.